Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekalian kita akan bahas tentang sistem hormon. Di dalam tubuh kita itu ada sistem hormon yang membantu dalam proses koordinasi tubuh. Sistem ini bekerja sama dengan sistem saraf. Ada perbedaan, kalau sistem saraf itu reaksinya cepat, sedangkan sistem hormon reaksinya lambat. Hal ini karena hormon-hormon yang dihasilkan itu untuk mencapai targetnya tidak memiliki saluran, sehingga hormon ini untuk mencapai targetnya yang akan dipengaruhi mengikuti aliran darah. Hormon itu sendiri merupakan zat kimia dalam bentuk senyawa organik yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Hormon mengatur aktivitas seperti metabolisme, reproduksi, pertumbuhan, dan perkembangan. Kita ambil contoh sajalah pada anak yang sudah memasuki masa puber, itu akan mengalami pertumbuhan perkembangan, dan ternyata pertumbuhan perkembangannya itu dipengaruhi oleh hormon. Kalau pada laki-laki muncullah ada hormon testosteron, dan kalau pada perempuan muncullah istilah hormon estrogen dan progesteron. Hormon ini dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin disebut pula dengan kelenjar buntu karena hormon yang dihasilkan tidak dialirkan melalui suatu saluran, tetapi langsung masuk ke dalam pembuluh darah. Hormon dari kelenjar endokrin mengikuti peredaran darah ke seluruh tubuh hingga mencapai organ-organ tertentu. Meskipun semua hormon mengadakan kontak dengan semua jaringan dalam tubuh, namun hanya sel atau jaringan yang mengandung reseptor yang spesifik terhadap hormon tertentu yang terpengaruh hormon tersebut. Hormon mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: diproduksi dan disekresikan ke dalam darah oleh sel kelenjar endokrin dalam jumlah sangat kecil. Diangkut oleh darah menuju sel atau jaringan target, mengadakan interaksi dengan reseptor khusus terdapat dalam sel target, mempunyai pengaruh mengaktifkan enzim khusus, mempunyai pengaruh tidak hanya terhadap satu sel target, tetapi dapat juga mempengaruhi beberapa sel target yang berlainan. Lihat dari aktivitasnya, kelenjar endokrin dapat dibedakan menjadi kelenjar yang bekerja sepanjang hayat, misalnya hormon yang memegang peranan dalam proses metabolisme. Kelenjar yang bekerja mulai saat tertentu, misalnya hormon kelamin. Dan kelenjar yang bekerja hanya sampai saat tertentu saja, misalnya kelenjar timus. Anak-anak sekalian, kalau kita coba lihat misalnya kelenjar yang bekerja sepanjang hayat, misalnya hormon yang memegang peranan penting dalam proses metabolisme. Selama kita dinyatakan hidup, maka metabolisme kita itu tidak pernah berhenti. Dan salah satu yang memacu aktivitas metabolisme itu adalah hormon. Kalau ada istilah kelenjar yang bekerja mulai saat tertentu, misalnya hormon kelamin, ya, pada manusia hormon kelamin itu akan muncul mulai berfungsi kalau yang bersangkutan sudah memasuki masa puber. Berikutnya adalah kelenjar yang bekerja hanya sampai saat tertentu saja. Betul, setelah memasuki masa dewasa, kelenjar timus ini tidak berfungsi.